Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu syukurillah wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi Ayuki yang mengambil mata kuliah filsafat Islam ya. Dan insya Allah meskipun tidak langsung bertemu tatap muka karena kondisinya sedang wabah ya, kita harus mencari alternatif lain dan tetap pembelajaran harus berlangsung berjalan, maka kita ngambil jalan online ya, melalui media YouTube ya. Nah, insya Allah kita bisa terus interaksi, terus belajar dengan media yang sifatnya online ini. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu filsafat, kemudian sejarah filsafat. Nah, kemudian kita membahas juga bagaimana filsafat yang asalnya dari Yunani kemudian masuk ke dunia Islam ya. Ternyata perjalanan filsafat itu panjang luar biasa, dan dalam perjalanannya ada beberapa konflik antara para filosof dan penguasa ya. Jadi ternyata berpikir yang sangat-sangat radikal itu terkadang bertemu dengan orang-orang yang berpikir hanya berdasarkan kondisi dan sifatnya oportunis untuk kepentingan pribadi. Jadi orang-orang yang seperti Socrates ketika dia mengajarkan kepada penduduk Athena bahwasanya kita harus terus belajar dan mencari apa esensi dari apa yang kita lakukan, itu membuat orang-orang sofis, para penguasa di Athena gerah, dan akhirnya Socrates pun dia didakwah ya, melakukan sebuah pelanggaran hukum, yaitu meracuni pikiran anak muda. Akhirnya Socrates pun mati meminum racun. Ini luar biasa bagaimana perjuangan seorang filsuf bernama Socrates ya, dia tetap konsisten dengan pemikirannya bahwasanya tidak ada orang yang bijaksana. Yang bijaksana itu hanya Tuhan di sana. Jadi manusia itu nggak bisa disebut sebagai seorang yang wise. Manusia adalah lover of wisdom. Ya, manusia adalah pencinta kebijaksanaan. Dan kata-kata yang paling fenomenal dari seorang Socrates yaitu I know nothing, aku nggak tahu apa-apa. Oh, ini luar biasa. Jadi seorang filosof itu bukan orang yang mentang-mentang, so saya ini filosof, saya tahu semuanya, enggak. Seorang filosof orang yang mengakui kebodohan dirinya ya. Dan dari itu dia belajar untuk menggali ilmu dan belajar untuk terus bertumbuh menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan kebijaksanaan ya. Bukan menjadi orang yang bijak, tapi lebih dekat lagi dengan kebijaksanaan, karena hanya satu yang bijak, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Sahabat semuanya, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua, langsung ke tokoh filsuf muslim. Nah, tokoh pertama ini yang menjadi pelopor filsafat Islam bernama Al-Kindi. Nama lengkapnya itu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Jadi nama-nama Nabi dirangkum semuanya, Yusuf, Yakub, dan Ishaq. Ini luar biasa. Jadi ngapalinnya gampang ini, Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Abu Yusuf berarti beliau punya anak namanya Yusuf ya. Kemudian nama aslinya itu Yakub bin Ishaq. Ayahnya namanya Ishaq. Al-Kindi itu Kindah, dari daerahnya, jadi sukunya Al-Kindah ya. Bagaimana kehidupan Al-Kindi kita harus tahu dulu ya, sebelum kita membahas terkait dengan pemikiran filsafat Al-Kindi. Jadi Al-Kindi ini anak kalangan atas, jadi beliau itu anak seorang gubernur ya. Ayahnya itu sempat menjadi gubernur di Kufah di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan sebelum Harun ar-Rasyid ada yang mengatakan bahwasanya di masa Khalifah Al-Mahdi pun, nah ini sempat menjadi gubernur ya. Ini luar biasa ya, anak seorang gubernur, anak seorang pembesar di Abbasiyah yang betul-betul tekun untuk belajar ya.
sebelum kita membahas terkait dengan Al-Kindi, kita lihat dulu latar belakang kehidupan sosial masyarakat di zaman Al-Kindi. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya, bahwasanya Baghdad di masa Harun ar-Rasyid itu menjadi mercusuar, ya, menjadi sebuah menara yang sangat-sangat terang benderang menyinari kawasannya, bahkan ya sampai ke Asia Tengah dan Eropa. Baghdad itu mempunyai sebuah ikon intelek yang bernama Bait al-Hikmah. Nah, ini sebuah perpustakaan besar, tempat orang-orang bukan hanya belajar agama Islam, belajar ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu ukhrawi istilah orang sekarang, ilmu-ilmu agama, tapi mereka juga belajar ilmu-ilmu duniawi, ya, al-ulum al-kauniyah, bukan hanya al-ulum ad-diniyah. Dan waktu itu semangat luar biasa, para ilmuwan, para intelek ya, mereka berlomba-lomba untuk menerjemahkan karya-karya para filosof dari Yunani, baik itu karyanya Plato atau karya Aristoteles, bahkan ada juga yang menerjemahkan kitab-kitab dari India atau dari Persia. Jadi setiap ada satu ulama konon katanya yang menerjemahkan kitab, dia akan dibayar dengan emas seberat kitab yang dia tulis. Oh, ini luar biasa, seneng banget ya. Ini kalau kayak gitu saya kayaknya pengen bikin kitab aja supaya dapat emas sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kita kan yang nulis ya dia harus promosi, harus jualan juga dan nanti ada bagi royalti. Di zaman itu penulis nggak mikir royalti, dia langsung nulis, karyanya ditimbang dan langsung mendapatkan emas. Dan para intelek itu nggak sembarangan. Mereka adalah orang-orang terpilih yang masuk melalui proses seleksi yang panjang ya. Dan di antara mereka ada Yahya bin Adi, ini luar biasa ya. Ada seorang intelek muslim yang banyak menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan juga karya Plato. Nah, di zaman inilah ilmu pengetahuan itu mulai bermekaran di dunia Islam, terutama Baghdad sebagai porosnya. Di zaman ini orang-orang itu mulai melek dengan peradaban luar. Mereka mulai belajar tentang peradaban Yunani, kemudian peradaban Persia, peradaban India. Dan satu oleh-oleh terbesar dari peradaban Yunani ya, yang dibawa oleh Plato kemudian Aristoteles dari guru mereka yang bernama Socrates, filsafat. Namun, nah ini satu lagi nih. Jadi ketika filsafat dibawa oleh Plato ya, itu luar biasa diterima oleh masyarakat. Tapi ketika filsafat ini dibawa ya ke dunia Islam, di masyarakat yang waktu itu masih kental dengan nuansa diniyahnya, al-ulum ad-diniyahnya, ternyata agak berat juga. Mereka masih belum bisa menerima 100% filsafat ya. Jadi ada pertentangan. Kira-kira kita boleh nggak sih belajar filsafat? Kira-kira filsafat itu baik nggak sih? Ada yang bilang kan Nabi nggak mengajarkan filsafat dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas Al-Kindi ya, seorang anak muda yang luar biasa yang akan memperkenalkan filsafat kepada manusia. Dan beliau ini punya sebuah metode bagaimana supaya filsafat itu diterima oleh orang-orang. Sebelum itu ya kita harus mengenal dulu sosok Al-Kindi. Jadi beliau ini sejak muda sudah belajar. Jadi dari mulai usia anak-anak ya, berdasarkan budaya orang-orang Arab itu pelajaran Al-Quran nomor 1. Jadi beliau sudah mempelajari Al-Quran, kemudian tata bahasa, nahwu, shorob udah hatam semuanya. Kemudian beliau juga mengerti ilmu fikih tentang syariat. Nah, ini luar biasa. Jadi udah komplit, ilmu agamanya sudah komplit seorang yang bernama Al-Kindi ini. Jadi Al-Kindi sebelum belajar filsafat, dia sudah memperdalam Al-Qur'annya, nahwu sorobnya, kemudian juga sudah memperdalam fikihnya. Jadi ketika belajar filsafat, dia sudah matang ya, dalam kondisi matang. Dan satu hal lagi, ya, ada yang mengatakan Al-Kindi ini seorang polister. Jadi seorang yang menguasai banyak bidang ilmu. Nah, dia pun mengerti tentang al-itar, yaitu parfum. Bahkan dia bikin buku yang judulnya tentang tadi al-itar dari parfum. Kemudian dia juga ngerti musik.
dan dia ngerti kedokteran. Ada kisah yang menarik, sangat-sangat menarik terkait dengan Al-Kindi ini. Al-Kindi tinggal di sebuah komplek perumahan, karena ini kan beliau anak seorang gubernur ya, kemudian beliau pun mempunyai kedudukan yang tinggi karena termasuk di antara ulama yang menjadi pengurus Bait Al-Hikmah. Di samping rumah Al-Kindi itu ada seorang pengusaha. Si pengusaha ini memiliki anak. Anaknya sakit lumpuh dan sudah lama tidak sembuh-sembuh. Nah, si pengusaha ini mencari tabib, cari dokter yang bisa menyembuhkan anaknya. Ketika dia bertemu dengan seseorang, mengatakan, "Loh, Anda kan tetanggaan dengan seorang dokter yang hebat. Di samping rumah Anda itu dokter itu, tabib itu, Al-Kindi namanya. Abu Ishaq Yakub Yahya bin Yahya ya, Abu Ishaq Yakub bin Yahya. Abu Ishaq Yakub bin Ishaq, Abu Yusuf Yakub bin Ishaq namanya. Jadi Abu Yusuf Yakub bin Ishaq itu Al-Kindi itu seorang dokter itu." Akhirnya datanglah si pengusaha tersebut. Nah, kemudian pengusaha tersebut minta tolong Al-Kindi supaya dilihat anaknya kondisinya seperti apa. Apa yang dilakukan oleh Al-Kindi? Ya, ketika dia mendiagnosa anak ini sakit apa, dia langsung memainkan musik. Jadi terapinya terapi musik. Perlahan tangannya bisa bergerak si anak itu. Kakinya bisa bergerak dan akhirnya si anak pun bisa normal kembali dengan pengobatan ala Al-Kindi, yaitu terapi musik. Oh, luar biasa ya. Apa yang dibicarakan oleh Al-Kindi terkait dengan filsafat? Nah, kita akan bahas berikutnya. Sekarang kita break dulu. Oke, jangan lupa bahagia karena ini bukunya Jalan Bahagia. Ini kita sambil makan jeruk ya sahabat semuanya ya, mahasiswa-mahasiswi yang ngambil materi mata kuliah filsafat Islam ya. Karena bicara filsafat kita harus sampai santai. Dia langsung meresap. Tadi kan saya bilang ya, terkait dengan Al-Kindi ini orang yang hebat ya Al-Kindi ini. Tadi ada yang nanya ke saya, kameramen ini, Ustaz, terkait dengan filsafat, dunia ini diciptakan dari ketiadaan atau dari bahan yang udah ada? Ini masuk nih, nyambung banget nih, hebat nih. Jadi salah satu penyebab filsafat itu nggak diterima oleh orang Islam gara-gara ini nih. Ini masalahnya nih. Jadi masalah pertama filsafat itu nggak diterima oleh orang Islam gara-gara dunia ini diciptakan dari bahan yang sudah ada atau dari ketiadaan. Nah, ini. Jadi filosof semua yang dari Yunani, Plato, Aristoteles, Plotinus, siapapun selalu mengatakan bahwasanya dunia ini diciptakan dari bahan yang sudah ada. Karena penciptaan itu nggak mungkin dilakukan tanpa ada bahan. Iya, bakwan. Saya paling senang ngomong bakwan karena saya hobi bakwan ya. Bakwan itu ada karena udah ada tepung. Nggak mungkin ada bakwan tanpa ada tepung. Iya. Kemudian sekarang tepung dari apa? Kan dari pohon, ada pohonnya ya. Iya, yang menghasilkan ya kayak tepung kayak gitu kan ya. Nah, itu. Jadi semuanya ada bahannya. Nah, sekarang dunia ini ciptakan ada bahannya nggak sih? Kata Plato, kemudian Aristoteles dan lain-lain. Iyalah, harus ada bahannya. Dan Tuhan itu menurut mereka itu bukan seorang pencipta. Jadi Tuhan itu bukan zat yang menciptakan, sosok yang menciptakan, tapi Tuhan adalah yang menggerakkan. Iya, yang menggerakkan, akhirnya jadilah ini, jadilah itu. Nah, itu. Ini wajar. Kenapa wajar? Karena mereka, para filosof Yunani, itu mengalami masa-masa hidup ya di mana orang-orang sekitarnya itu percaya dengan dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itu di semua tempat pasti ada dewanya. Nah, kemudian dewa-dewa Yunani itu mereka itu bukan ya yang menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan, tapi mereka sendiri itu berasal dari apa yang sudah ada. Jadi dewa sendiri itu berasal dari apa yang sudah ada. Nah, makanya dikatakan dalam
filsafat orang Yunani, ya dunia ini diciptakan dari unsur yang sudah ada. Orang Islam nggak bisa. Kenapa? Karena kun payakun. Nah, ini kan rumus Islam. Jadi ketika Allah mengatakan kun, jadi, langsung jadilah. Tanpa ada bahan segala macam. Ya, tapi itu nggak masuk akal. Kan yang namanya diciptakan tuh harus ada bahannya. Iya kan? Kalau misalkan sekarang menciptakan koko, ada bahannya nggak? Ada bahannya. Bahannya apa? Iya, dari orang tua, ibu bapak kan gitu kan. Ada bahannya. Ini nih, air ada bahannya. Jadi dunia ini bahannya apa sih? Itu langit itu bahannya apa sih? Oh, udara itu bahannya apa sih? Ya bingung orang kan. Kemudian apa misalkan manusia isinya apa nih? Air nih, ya ada bahannya air mana sih bahannya apa? Air itu bahannya apa? Iya, air itu dari apa sih? Ya dari Allah, kun payakun jadi. Kalau kita kan Islam kayak gitu, pokoknya diciptakan kun payakun jadi, ya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah, ya jelas ada tanahnya kan, unsur tanah. Nah, sekarang tanah diciptakan dari apa? Ini langsung mentok, kun payakun lagi, ya langsung percaya sama Allah. Tapi filosof tuh nggak mau kayak gitu. Kenapa? Udah dibahas sebelumnya kan. Jadi kita berpikir secara filosofis, berarti berpikir yang harus radikal, harus sampai ke akar-akarnya. Jadi nggak berpikir hanya sekedar berpikir, tapi harus sampai ke dasarnya. Ya, berpikirnya ini harus ekstra. Ya. Nah, jadi Al-Kindi ini mengatakan creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Ya. Berbeda dengan Aristoteles, berbeda dengan Plato. Dan ini cara Al-Kindi untuk memperkenalkan filsafat kepada umat Islam supaya filsafat diterima oleh umat Islam. Jadi beliau ya ada istilah talfiq. Jadi talfiq itu menyamakan antara dua hal tadi. Jadi kata Al-Kindi, filsafat dan agama itu nggak beda, dua-duanya sama. Agama kan mencari apa? Kebahagiaan melalui apa? Kebijaksanaan. Filsafat juga sama, ujungnya kan kebahagiaan. Ya, dengan cara apa? Kebijaksanaan, ya kan? Fid dunya hasanah, bahagia kan? Fil akhirah hasanah, ya wa qina adzabannar kan? Jannah, surga itu kebahagiaan. Gimana supaya kita bahagia? Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Itu kan sama-sama aja. Makanya antara ro'yu dan wahyu itu sama. Kata Al-Kindi. Jadi akal yang benar, akal yang baik itu nggak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang sohih. Dan wahyu yang sohih itu selalu sesuai dengan akal yang baik, yang benar. Jadi dua-duanya itu seimbang, selaras, dan saling menguatkan. Ya. Jadi istilahnya akal aja dari Allah, wahyu juga dari Allah, dua-duanya dari Allah. Di Al-Kindi ini berusaha untuk mendekatkan. Ya. Tapi ternyata Al-Kindi sendiri itu banyak ditentang. Udah nggak usah bawa-bawa filsafat dalam Islam. Ya, ngapain juga berfilsafat? Kita cukup dengan Al-Quran, dengan hadis, sudah nggak usah ada filsafat. Kenapa? Filsafat itu produk kafir dari non-Muslim, dari Yunani. Ya. Jadi Al-Kindi ini luar biasa ya. Ini saya baca nih di Falsafah Al-Ula. Ya. Jadi beliau menulis di Falsafah Al-Ula. Terjemahannya kayak gini: kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun dia berasal, meski dari bangsa-bangsa terdahulu ataupun dari bangsa asing. Bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Mengambil kebenaran dari orang lain tersebut tidak akan menurunkan atau merendahkan derajat yang mencari kebenaran, melainkan justru menjadikan terhormat dan mulia. Filsafat itu kalau baik dan emang terbukti baik, mencari kebijaksanaan, ya kenapa juga kita harus tolak? Ya kan, meskipun berasal dari Yunani. Ini sesuai nih dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khudhil hikmata la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah dari manapun datangnya hikmah tersebut, ya selama hikmah tersebut tidak membahayakan kamu. Ya sekarang saya kasih analogi nih, contoh. Ada Pak Kiai lagi sakit perut. Ya, kemudian ada ayam.
ribut-ribut, kotek, 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 kotek. Dalam konteks sama, ayamnya lagi sakit perut, Pak Kiai juga sakit perut. Ayamnya ayam perempuan nih, ayam betina. Pak Kiai sakit perut, datang ke kamar mandi ke WC. Nongkronglah beliau di WC. Apa yang keluar? Udah tahu semuanya ya, nggak boleh jelasin ya. Ayam tadi, ayam betina yang kotak-kotak, kotak-kotak, dia sakit perut. Dia datanglah ke kandang. Apa yang keluar? Telur. Sekarang mau ngambil mana? Ngambil yang dari Pak Kiai yang warnanya kuning atau ngambil yang dari ayam yang warnanya putih? Mau ngambil mana? Kalau mau silakan ambil yang kuning. Kalau saya mah yang putih aja, telur ayam. Ya itu. Jadi khudil hikmah, ambillah hikmah dari siapapun itu. Bahkan dari ayam keluarnya kalau itu telur ambil, tapi kalau dari pimpinan atau orang-orang yang dianggap soleh atau siapapun, orang pintar, orang bijaksana, kalau isinya tadi berbentuk kotoran, jangan diambil, dibuang aja. Nah ini filsafat itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Ini luar biasa Al-Kindi ini ya. Jadi dia punya trik khusus, tip khusus gimana supaya memperkenalkan filsafat kepada orang-orang yang nggak mau kenal filsafat. Dia nanya kayak gini, kira-kira filsafat itu penting nggak ya? Perlu nggak kita mempelajari filsafat? Orang ditanya kayak gitu, pertama jawabannya mungkin ya. Ketika dia iya, berarti dia mengakui filsafat itu penting. Yang kedua, misalkan dia ditanya, filsafat itu penting nggak? Perlu nggak kita mempelajari filsafat? Tidak, nggak penting, nggak perlu. Nah, dia langsung bertanya, apa alasannya? Filsafat itu nggak penting, nggak perlu. Akhirnya si orang yang ditanya tersebut, dia kan nyari dalil. Karena ini, segala macam dalilnya panjang itu. Kata Al-Kindi, itulah filsafat. Metode berpikir. Dengan Anda mencari alasan, menggunakan pikiran, itu sudah berfilsafat. Jadi intinya apa kira-kira? Semua orang itu selalu berfilsafat. Kenapa? Karena dia akan berpikir dan berpikir yang secara radikal tadi, sampai ke akar, sampai ke yang hak, ya. Jadi bukan hal-hal yang covering, tapi selalu kepada substantif, ya, yang isinya apa kira-kira, intinya apa kira-kira. Nah, itulah filsafat ya. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kita break lagi. Iya, santai aja. Saya minum dulu. Ya. Sekarang kita masuk ke pemikiran Al-Kindi nih. Jadi Al-Kindi kan tadi dia ingin memperkenalkan filsafat, biar filsafat ini diterima oleh umat Islam. Ya. Jadi gimana supaya Al-Kindi ini beliau bisa menerapkan filsafat, ya, dan orang-orang juga mau berpikir filosofis. Jadi beliau yang pertama itu mengaitkan filsafat dengan keberadaan Allah sebagai pencipta. Tadi kita udah terangkan bahwasanya beda antara filosof Yunani dan filosof Muslim. Kalau Yunani, Tuhan sebagai penggerak. Tapi kalau filosof Muslim, Al-Kindi, yang pertama ini, beliau mengatakan Tuhan adalah pencipta. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kata Al-Kindi, gampang sebenarnya, ya, untuk kita mencari dalil akli keberadaan Allah, keberadaan Tuhan itu gampang. Ya, kalau dalil nakli di Al-Quran udah ada. Allah khaliqu kulli syai' tadi, khaliqul samawati wal ard, segala macam banyak di Al-Quran. Tapi kan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang nggak percaya keberadaan Tuhan, dia akan berdalil, mana bukti ada Tuhan, mana bukti ada Allah. Kata Al-Kindi, gampang, sangat gampang. Nih, ya, manusia kita nih, kita sebagai manusia, ya, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya telinga, tangan, kaki, semuanya. Ini lengkap semuanya ya. Pertanyaannya, apakah tangan ini bisa bergerak dengan sendirinya? Atau ada yang menggerakkan? Ya.
Ini pertanyaan nih, simple ini. Ini tangan kita nih. Ya, apakah tangan kita ini bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Ada yang menggerakkan. Buktinya apa? Buktinya ya, ketika kita mati, tangannya masih lengkap, tapi tangan ini nggak bergerak. Diem aja. Mata ini nggak bisa melihat apa-apa. Padahal masih lengkap matanya. Berarti dalam diri kita ada inti penggerak. Apa dalam diri kita inti penggerak itu? Ya jiwa. Jiwa. Jadi substansi manusia adalah jiwanya. Ya, kemarin udah dibahas di pelajaran tentang Plato ya. Plato mengatakan substansi manusia adalah jiwanya. Jiwa itulah yang menggerakkan, bukan tangan yang bergerak. Tapi jiwa yang menggerakkan tangan sehingga tangan bergerak. Ini dalam mikrokosmos. Gimana dengan yang makro, yang besar, alam raya, jagat raya ini? Apakah planet bergerak sendiri? Apakah bulan-bulan, bintang-bintang bergerak sendiri? Apakah matahari dari barat timur bergerak sendiri? Kalau bergerak sendiri, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena benda-benda itu nggak mungkin bergerak tanpa digerakkan. Siapa yang menggerakkannya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang satu, yang pertama. Dalil Al-Kindi. Yang kedua, dalil sebab. Ada akibat, pasti ada sebab. Kita ada sebagai akibat. Sebabnya ibu bapak nikah. Dan dua-duanya produktif. Kalau salah satu mandul nggak bisa. Gitu. Ibu bapak juga ada sebabnya juga. Sampai misalkan ke manusia pertama lah. Siapa misalkan Nabi Adam misalkan. Kan ada sebabnya juga dari tanah. Sekarang ya sebab itu harus berakhir. Harus berakhir. Kenapa? Karena kalau sebab nggak berakhir akan terus-terusan, nggak selesai-selesai ini dunia. Nggak beres-beres ini pemikiran. Harus ada akhirnya. Harus ada titik di mana ya ini ujungnya. Nah, dari sebab, dari semua sebab itu harus ada. Dan siapa? Allah. Tuhan adalah sebab dari segala sebab. Kalau Tuhan masih punya penyebab, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan adalah sebab dari segala macam akibat. Nah, bahkan dia sebab dari sebab-sebab yang lainnya. Nah, itulah Tuhan. Harus ada. Dan akal pikiran manusia itu nggak bakal bisa mengatakan, oh nggak mungkin. Nanti ada sebab lagi, sebab lagi. Sampai kapan mikirnya? Nggak selesai-selesai. Akal manusia itu selalu mengatakan harus ada ujungnya. Ujungnya apa? Sebab yang menyebabkan segala macam sebab. Dan itu adalah Tuhan. Pasti ada yang utama, yang ultimate. Itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Itu dari Al-Kindi. Jadi ada Tuhan ini. Ya. Oh nggak kelihatan. Substansi itu bukan apa yang dilihat. Substansi itu apa yang dirasa. Iya. Punya cinta. Cinta itu dilihat apa dirasa? Kalau dirasa itu cinta. Tapi kalau dilihat itu bukan cinta, nafsu namanya. Dapat ini. Waduh, ini luar biasa, cantik apa segala macamnya. Ketika nggak cantik, udah nggak lagi, bukan cinta namanya. Kenapa? Karena cinta itu bukan dari visual, tapi cinta itu dari hati, perasaan, rasa. Dan hati itu nggak kelihatan kan? Iya, rasa itu nggak kelihatan, tapi dapat diakui keberadaannya. Iya, dan tanda-tandanya kelihatan, tanda-tandanya ada. Oh dia suka sama seseorang, tanda-tandanya apa kira-kira? Ketika ngomong gemeteran, nah tanda. Ya kan? Nah, itu tanda. Atau misalkan dagdikduk misalkan, nah itu tanda ya. Tapi tetap yang namanya substansi itu selalu abstrak, ya. Nggak nyata, nggak kelihatan. Dan Tuhan itu substansi dari semua alam. Segala macam alam ini adalah ciptaannya. Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Kindi. Nah. Dunia sudah hancur ya. Jadi nanti kemana nih? Sisa-sisanya ada nggak misalkan? Kalau rumah kan setelah hancur, nanti rumah akan bulldozer. Kemudian barang-barang hancuran rumah itu dibuang kemana, ditaruh kemana ya. Jadi materi itu awalnya dari nggak ada. Ya, ini penting nih. Ya, makanya kita kembali tadi ke konsepnya Al-Kindi, creatio ex nihilo.
penciptaan ini berasal dari ketiadaan. Dan Allah mampu mengadakan sesuatu dari yang nggak ada. Ketika sekarang udah ada, ditiadakan gampang nggak kira-kira? Ya gampang. Tadinya nggak ada jadi ada, apalagi kalau ada ditiadakan lebih gampang lagi. Nah itu, ya. Itu menggunakan pemikiran, bukan wallahu a'lam bishawab. Tapi betul itu, betul nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Make sense nggak? Betul. Creatio ex nihilo itu diciptakan segala sesuatu dari ketiadaan oleh Allah. Nah sekarang ketika udah selesai semuanya, dihilangkan lagi gampang apa nggak? Gampang. Iya. Mengadakan dari yang tidak ada jadi gampang, apalagi meniadakan yang sudah ada lebih mudah lagi. Ya. Oke, kok ya. Ini luar biasa ini, creatio ex nihilo. Ya. Jadi Al-Kindi ini mengibaratkan ya, manusia itu memiliki roh, jiwa, ya, yang jiwanya, yang rohnya ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sama seperti Plato mengatakan bahwasanya roh ini, jiwa ini, ya, kalau bahasa Plato kan jiwa, tapi Al-Kindi dia mengatakan roh, udah sampai ke roh. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jiwa ini pancarannya itu tergantung dari kedekatan dia dengan yang Maha Penguasa yang memberikan roh tadi. Kalau misalkan jiwa ini jauh, maka jiwa ini akan gelap, sama seperti matahari dan bumi. Ketika matahari ini lebih dekat dengan bumi, maka cahayanya itu lebih terang. Tapi ketika matahari menjauh dari bumi, cahayanya akan redup. Apalagi kalau ada yang menghalangi antara limpahan cahaya matahari dan bumi. Terjadi gerhana nanti. Ya ketika matahari dihalangi oleh bulan, ya kan, tidak bisa menyinari bumi, maka yang terjadi apa? Gerhana matahari. Nah, ini terjadi juga dalam jiwa manusia, kata Al-Kindi. Jadi manusia itu kadang-kadang jiwanya bisa mengalami pencerahan ketika dekat dengan yang memiliki jiwa, sumber cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia jauh, maka jiwa itu akan tersesat dan jiwa itu akan mengalami kegelapan tadi. Ya. Jadi harus selalu dekat dengan cahaya yang memberikan ya sumber segala macamnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi kita bicara jiwa, ya. Al-Kindi membagi jiwa itu ke dalam 3 daya. Jadi di jiwa itu memiliki tiga daya. Yang pertama al-his, yaitu daya merasa atau sensasi. Ini indera. Ya. Yang kedua adalah al-hifz, yaitu penjaga. Ya, ini terkait dengan hasrat, dorongan, keinginan. Nah, ini al-hifz. Ya, yang ketiga adalah al-aql, rasio. Nah, kita bahas dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah al-his, perasa. Manusia itu punya jiwa perasa, ya, yang dipancarkan melalui panca indera. Baik itu yang melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan lain sebagainya. Ini jiwa yang tingkatan pemula, yang semua manusia punya daya ini. Sampai bayi pun punya daya ini. Daya perasa udah dimiliki oleh bayi. Tapi daya al-hifz, penjaga, ini mulai dimiliki oleh anak yang udah mulai dewasa, udah mulai remaja, udah mulai mengerti bagaimana dia mempunyai keinginan untuk makan dan apa yang dimakan. Kalau bayi, ya, dia punya keinginan makan, tapi apa aja dimakan. Banyak cerita loh, anak kecil umur 1 tahun, ya baru bisa jalan, kemudian tinggal sama ibunya, zaman dulu nggak pakai pampers, tahu-tahu ya nya diacak-acak sama dia. Dalam bahasa Sunda ngacak-ngacak tai. Ada kan ya, dan ada juga yang sempat dimakan itu, ada juga, dan bahkan makan apa aja dia kan, apa namanya, batu digigit sama dia, ya. Kemudian apa, pasir, kadang pasir, bayi banyak pasirnya, apa segala macam. Kenapa? Karena dia al-hifz itu belum berfungsi, baru al-his aja, perasa aja. Tapi manusia dewasa seperti kita ini udah punya al-hifz, ya. Jadi ada hasrat, keinginan, dan dia udah tahu ini nih cocok apa enggak sama kita gitu ya. Dan terakhir itu al-aql, rasio, ya. Ini yang membuat manusia itu melebihi dari binatang.
Kalau yang pertama kedua itu daya jiwa yang bisa dimiliki oleh binatang, ya. Ya, terkait dengan keinginan untuk makan, hasrat seksual, berkuasa. Sekarang kenapa kok harimau atau macan atau singa disebut sebagai raja hutan? Karena mereka memiliki hasrat, keinginan untuk menguasai, menaklukkan. Nah itu. Jadi kalau manusia hanya saya ingin menaklukkan ini, akan aku taklukkan dunia. Ya apa bedanya dengan singa? Lebih hebat singa daripada manusia kan? Nah, jadi manusia itu bukan menaklukkan, tapi bagaimana supaya saya bisa bermanfaat buat manusia yang lain. Ini baru manusia udah pakai rasio. Makanya beda antara singa. Ketika singa dia melihat rusa, yang ada di pikirannya apa? Saya tangkap, saya makan, habis. Besok saya tangkap, saya makan, habis. Ya, ketika rusanya sudah tidak melahirkan rusa baru, apa yang terjadi? Kelaparan singanya. Ya mati singanya. Itu hanya dengan al-hifz aja. Belum dengan al-akal. Tapi kalau dengan al-akal, masuk al-akal, dia akan berpikir. Saya makan ayam. Di rumah ada 2 ekor ayam. Ada ayam betina, ada ayam pejantan. Hari ini saya sembelih yang betina. Besok sembelih yang pejantan. Loh, lusa saya nggak punya ayam. Saya nggak bisa makan ayam lagi. Gimana caranya? Oh, caranya ayam betina, ayam pejantan harus nikah dulu nih, kawin dulu nih. Ya, biar nanti punya anak. Kalau udah punya anak, udah dipotong aja nggak masalah. Mana yang potong duluan nih? Ngelihat dari anaknya. Kalau anaknya ini pejantan, ya pejantannya dipotong. Kalau anaknya betinanya dipotong juga nggak masalah. Kenapa? Karena yang betina bisa reproduksi. Makanya manusia itu punya namanya apa? Perkebunan, pertanian, kemudian peternakan. Itu asalnya dari apa? Dari otak, dari rasio, dari akal manusia. Kira-kira sekarang nih, sapi makannya apa? Rumput. Sapi pernah nggak bikin perkebunan rumput? Perkebunan rumput milik sapi misalkan. Apa? Nggak ada. Ya, serigala makannya domba. Pernah nggak serigala bikin peternakan domba milik serigala siapa? Enggak kan? Kenapa? Karena mereka hanya sampai ke al-hifz, ya. Nggak sampai ke al-akal. Tapi manusia sampai ke al-akal. Dengan al-akal manusia bisa merekayasa. Ya. Dulu kita makan ayam itu nunggu sampai ayam umur minimal 6 bulan. Itu pun masih kecil. Bakakak. Tapi sekarang kita masih baru 30 hari sudah bisa makan ayam. Ayam-ayam di warung itu kan rata-rata berapa? 30 hari. Dengan apa? Dengan rekayasa. Itu manusia itu luar biasa dengan akalnya. Ya. Jadi Al-Kindi ini berusaha untuk menyatukan antara wahyu dan ro'yu. Ya. Antara agama dan filsafat. Antara agama dan filsafat itu nggak ada pertentangan. Kenapa? Karena dua-duanya mengarah kepada kebahagiaan. Dengan jalan apa? Mencari kebijaksanaan. Ya. Maka siapapun yang belajar filsafat, dia akan berpikir sampai kepada akarnya, sampai kepada intinya. Dan intinya, siapa yang paling bijaksana? Siapa yang maha bijaksana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat ini ujungnya kepada Allah, dan agama pun ujungnya kepada Allah. Sama-sama kepada Allah, hanya beda jalur. Kalau agama dengan teks, dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau filsafat dengan akal pikiran. Tapi ujungnya sama, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, demikian materi singkat ini, sisanya kita diskusi. Nah, jadi lebih seru dalam diskusi, boleh tanya jawab. Ya, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita lanjut di sesi diskusi.